Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kedatangan Ibu dan Bapak di acara ini, di webinar tentang sosialisasi dan pelatihan uji coba implementasi teknologi Memoryless System untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh dalam situasi COVID-19 di Indonesia. Sebelum kita mulai acara, perkenankan saya menyapa dulu yang terhormat Kepala Sekolah SDN 9 Tikala, Bapak Sule, kemudian juga Pak Hanif dari Meristek, Dr. Hanif Arif, STMAP, Kapsubdit Fasilitas Publikasi Ilmiah, Kemeristek BRIN, dan juga Pak Arianto Batara, SPMPD, Pengembang Teknologi Pembelajaran, PTP di LPMP Provinsi Sulawesi Utara. Selamat datang. Juga Ibu Apriana Toding sebagai Ketua dari tim Ideaton untuk proyek ini yang sekarang sedang di Toraja Utara dengan untuk sudah selesai dalam pemasangan. Nanti Ibu Apri akan memberikan sedikit update progresnya pada presentasinya. Juga di sini sudah hadir juga Mbak Umi yang akan memberikan juga nanti presentasi narasumber kita hari ini untuk pembelajaran daring. Dan juga saya ingin menyapa juga para guru serta staf SDN 9 Tikala. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan nanti akan ada kegiatan ini akan ada 4 pembicara dari narasumber kita tadi dari Menristek, dari Pak Arianto, dari Bu Apriana dan dari Mbak Umi, dari Bu Umi. Nah ini mungkin akan saya bacakan dulu tentang background dari kegiatan ini. Jadi COVID-19 saat ini telah berdampak ya bagi seluruh masyarakat dan bagi sektor pendidikan di Indonesia. UNESCO sendiri telah melaporkan ada sekitar 300 juta siswa di dunia yang terganggu kegiatan sekolahnya dan mengancam hak pendidikan mereka di masa depan. Proses pembelajaran menjadi imbasnya. Pembelajaran yang tadinya berlangsung tatap muka, kita sudah tahu sendiri bahwa akhirnya harus dituntut dengan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetapi pembelajaran jarak jauh itu terkadang juga tidak menjadi pilihan yang terbaik untuk semua sekolah di Indonesia, terutama untuk daerah-daerah yang berada di lokasi A3T. Keterbatasan sarana internet menyulitkan para guru dan para siswa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, penguasaan teknologi, kepemilikan, dan akses yang masih rendah juga masih menjadi isu yang utama. Nah, keadaan ini dialami oleh para tenaga pengajar serta siswa itu sendiri, terlebih di daerah 3T. Kemudian diperlukan suatu solusi agar pembelajaran, terutama di daerah 3T, tetap dapat berjalan dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu, kami, tim dari UKI Paulus, dan juga dari Curtin University, Alumni Chapter Indonesia, dengan susunan anggota yaitu Bu Apriana Toding sebagai ketua, kemudian Bu Umi Salmah sebagai education specialist, dan saya sendiri Heri sebagai monitoring evaluation specialist. Kami mengikuti kompetisi Ideaton yang diselenggarakan oleh Kemenristek BRIN. Dengan judul proposal waktu itu implementasi teknologi MIMO, Multiple Input, Multiple Output Relay System sebagai inovasi Internet of Things, IoT, untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh di area 3T dalam situasi pasca COVID-19 di Indonesia, dengan fokus yaitu di SDN 9 Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Nah, hari ini kita berkumpul di sini sebagai bagian dari implementasi proyek Ideaton ini untuk bersama-sama melihat kembali apa yang sudah dilakukan, sejauh mana kegiatan ini dilakukan, juga nanti untuk uji coba, sosialisasi uji coba penggunaan teknologi Memoryless System itu sendiri. Sebelum kita mulai acara ini, perkenankan kita akan mulai dengan doa bersama dulu. Kami persilahkan Ibu Maria untuk memulai doa. Kami persilahkan. Silakan Ibu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, pada siang hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu oleh karena kasih setia-Mu yang senantiasa menuntun kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan webinar, sosialisasi, dan pelatihan uji coba implementasi teknologi sistem pembelajaran jarak jauh. Kami mohon pimpinan Tuhan, mampukan kami semua, perlengkapi kami, supaya kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para Bapak Ibu pembicara dalam acara ini, berikan hikmat kepadanya Tuhan, kekuatan, akal budi, supaya dapat membimbing kami, mengarahkan kami dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dengarkan kami, dan terimalah doa ini
yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Maria. Ya. Ya. Selanjutnya, acara selanjutnya kita akan ada sambutan dari Bapak Sule SPD SD, selaku Kepala Sekolah SDN 9 Tikala, sekaligus nanti juga akan membuka acara ini. Ruang virtual kami persilahkan Pak Sule, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Para ideaton, narasumber, Kemenristek, LPMP Provinsi Sulawesi Utara, dan para guru dan pegawai SDN 9 Tikala. Adapun tujuan kegiatan ini, webinar hari ini, seminar sosialisasi dan pelatihan uji coba akses teknologi yang ada di SDN 9 Tikala. Manfaatnya untuk meningkatkan kompetensi guru dan pegawai yang ada di SDN 9 Tikala dalam mengikuti kegiatan webinar seperti yang kita laksanakan saat ini, dan biasa juga yang dilaksanakan dari Dinas Pendidikan, baik dari kabupaten, dari provinsi, dan nasional. Harapan kami kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan berkelanjutan untuk menambah akan kemampuan para guru dan pegawai, dapat membantu untuk mendapatkan keterampilan, pengetahuan dalam peningkatan kreativitas para siswa-siswi di desa yang jauh dari kota, jauh dari akses internet dan teknologi, khususnya di SDN 9 Tikala. Seminar ini saya buka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Seminar webinar ini dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sule sudah memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka acara ini. Nah, kita akan mulai untuk acara inti, atau kita akan mulai dengan presentasi dari narasumber. Untuk yang pertama, ini ada dari Dr. Hanif Arif, ya, STMAP, Kasubdit Fasilitasi Publikasi Ilmiah, Kemenristek BRIN. Beliau akan memaparkan tema Ideaton dalam Implementasi Inovasi untuk Membangun Masyarakat. Ini ruang virtual kami persilahkan, Pak Hanif, silahkan. Masih mute? Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak, sudah kelihatan, sangat jelas. Silakan. Silakan Pak Hanif. Yang saya hormati Kepala Sekolah Pak Sule, kemudian Pak Heri, kemudian Bu Apriana, Ibu Sarah, kemudian saya harus sebut satu-satu nih biar ini ya, Bu Umi, kemudian Bu Rita, ya, Pak Arianto Batara, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyampaikan sekilas ya tentang kegiatan Pak Sule, agak Pak Hanif, maaf, suaranya sepertinya terputus. Iya, sudah jelas kembali. Silakan. Maaf, Bapak. Ya. Jadi
kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Kemendristek BRIN ya, di awal putus ya koneksinya. Sudah terdengar kembali, silakan Bapak. Sudah jelas kembali. Ya. Ya, jadi kegiatan yang dilakukan oleh Kemendristek BRIN ini dalam mendorong menjaring ide-ide yang dihasilkan oleh para penggiat iptek ya dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah pandemi COVID-19. COVID-19 ini sebuah virus yang cukup mematikan kalau kita tidak antisipasi. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan sekelumit atau sekilas tentang Ristek BRIN ya. Jadi kami ini dari Kemendristek BRIN namanya ya, dulu Kemendristek Dikti ya, sekarang Kementerian Riset Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, perlu Bapak-bapak, Ibu-ibu ketahui bahwa Kemendristek BRIN ini lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Dulunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Sudah diperbarui sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Nah, fungsi dan tugasnya adalah mengintegrasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan riset dan inovasi. Ya, seluruhnya, baik yang ada di lembaga litbang, perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga litbang di kementerian. Ya, jadi ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan riset. Dulu kita di Kemendristek Dikti, ya itu kaitannya kegiatan yang dilakukan atau yang didorong terkait dengan riset-riset inovasi. Ini juga berkaitan juga dengan riset-riset inovasi, tapi ini lebih cangkupannya lebih mendorong ke arah transformasi ekonomi. Karena dulu Kemendristek BRIN itu, Kemendristek Dikti itu ada di bawah Kementerian Pembangunan Manusia, ya. Sekarang kita ini di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi jelas bahwa riset nanti atau inovasi yang dihasilkan oleh para peneliti baik yang di perguruan tinggi maupun yang ada di lembaga-lembaga penelitian didorong untuk menghasilkan sebuah benefit ya yang bisa mendorong atau meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, ini strukturnya ya. Saya berada di Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan. Tugasnya banyak ya. Nah, ini mulai dari A sampai Z yang berkaitan dengan riset. Nah, saya ada di Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Tugas saya adalah mengurusi kaitannya dengan publikasi ilmiah yang ada di seluruh perguruan tinggi, lembaga litbang maupun lembaga-lembaga kementerian yang berkaitan dengan publikasi ilmiah, ya, publikasi ilmiah, terus juga kaitannya dengan jurnal. Tapi saya lebih fokus cenderung bergerak atau membidangi berkaitan dengan Subdirektorat Fasilitasi Publikasi Ilmiah. Lanjut ya. Nah, kegiatannya ya yang ada di tempat kami adalah perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan kebijakan, kemudian perumusan, penyiapan perizinan, kemudian pelaksanaan evaluasi pelaporan, kemudian berkaitan dengan administrasi dan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kementerian, oleh Pak Menteri ya kira-kira. Nah, selanjutnya outputnya ya. Ini saya sampaikan kenapa biar tahu dulu nih Kemendristek BRIN apa sih isinya. Nah, ini saya jelaskan bahwa kami ini punya di tempat kami ya di Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan ada 4 indikator kinerja yang berkaitan dengan jumlah publikasi internasional, jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan, jumlah prototipe research and development dan jumlah prototipe industri. Nah, ini semua bagian dari ekosistem yang dalam upaya mendorong atau penguatan riset-riset sehingga outputnya adalah ujungnya inovasi nanti. Ya, nah ini saya masuk ke latar belakang yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan ya terkait dengan
tadi sudah saya sampaikan bahwa kita hari ini dihadapkan pada sebuah masalah yang cukup berat ya, yaitu virus corona ya, yang hadir dari Wuhan dulu ya. Jadi ini virus ini sekarang ini begitu masif penyebarannya, sehingga per hari ini juga kita lihat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan massa dan lain-lain juga kita sudah batasi. Ya, pemerintah juga sudah gencar melakukan pembatasan baik model social distancing maupun physical distancing. Dan ini juga sangat mengganggu kehidupan kita sebagai bangsa, ya, di mana ekonomi semua melambat, ya, baik mulai dari yang ekonomi besar maupun yang kecil, ya, UKM dan lain-lain. Termasuk juga imbasnya ke kegiatan pendidikan, ya, yang kita tahu sekarang sekolah-sekolah juga belum menerapkan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga proses pembelajarannya menggunakan dengan sistem daring. Nah, ini yang menjadi ide di awal pandemi COVID ini. Pemerintah atau Kementerian Ristek BRIN berinisiatif, ya, ingin memberikan kontribusi terhadap pencegahan atau berkaitan dengan COVID ini, kita memberikan kontribusi untuk penyelesaian masalahnya, sehingga waktu itu muncul bagaimana supaya ide-ide, ya, yang mulai dari kegiatan yang berkaitan dengan ide, solusi, produk, sistem, platform, aplikasi yang didorong untuk bagaimana membantu atau mengatasi atau meminimalisir masalah-masalah yang ditimbulkan oleh akibat dari COVID-19 ini. Jadi idenya adalah kita mendorong pegiat waktu itu, iptek dan mahasiswa dan pakar-pakar masyarakat umum, ya, masyarakat umum waktu itu, ya, untuk berinovasi, ya, menyampaikan ide-idenya bagaimana cara mengatasi atau memberikan solusi di masa pandemi COVID ini. Jadi ada yang kaitannya terkait dengan aplikasi, kemudian Internet of Things, ya, kemudian big data, artificial intelligence, perangkat elektronik lainnya, ya. Dan ini ide pemikirannya itu kaitannya ada 6, ya, fokus yang berkaitan dengan pencegahan virus, manajemen pelayanan dan perawatan pasien, mitigasi masyarakat, keberlanjutan bisnis, kemudian ada yang namanya metode pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kita kompetisikan, ya. Jadi kita undang seluruh stakeholder yang ada, ya, pada waktu itu cukup luar biasa antusiasmenya, ya. Kita bayangkan waktu itu pengusulan ide itu sekitar 5.000-an ide yang masuk, ya. Kemudian kita saring, kita proses, ya. Kemudian kita seleksi sampai akhirnya menetapkan 17 penerima penghargaan yang layak mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, salah satunya adalah Bu Apriana Toding, ya, dari Universitas UKI Paulus Makassar. Ya, jadi luar biasa, ya, dari Indonesia wilayah bagian timur ini cukup produktif dan idenya bisa sangat membantu, diharapkan nanti dalam memperkecil gap, ya, gap antara tadi masalah pembelajaran, ya, yang menurut UNESCO tadi sekitar 3 juta, ya, tadi, ya, bahwa 300 juta tadi aktivitas pembelajaran siswa ini terganggu akibat dari masa COVID ini. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan, ya, tersistematis, ya, kita lakukan melalui proses seleksi yang ketat, dilakukan oleh para pakar yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan sosial humaniora, terus kemudian matematika dan lain-lain, ya, berkaitan dengan usulan-usulan ide-ide yang disampaikan pada waktu itu. Nah, selanjutnya, nah, ini proses yang kita lakukan, ya. Jadi mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi,
di mana seleksi substansi ini kita ukur atau kita nilai ya, mulai dari tingkat inovasinya, kreativitas, originalitas, dampak ekonomi atau sosialnya, kelayakan teknis, potensi implementasi dan rekomendasi dari penilaian ini output atau kriteria yang dilakukan oleh para tim pakar dalam melakukan penilaian. Nah, ini salah satu dari proses penilaian IDIATEN di Indonesia. Kemudian dari penerima penghargaan itu ya ada 17 mereka yang menerima dari hasil seleksi itu ya. Ini ada mulai dari ada yang dari Institut Teknologi Telkom Surabaya, RSCM, kemudian UI, Kominfo, ITS, ITB, Universitas Telkom, Unsri ya. Ini saya sebut. Nah, kemudian ada Bu Apriana Toding ini terkait dengan apa tadi UKI Paulus Makassar, Setebatan ya. Jadi ini para penerima penghargaan yang kemarin disupport oleh Kemenristek Dikti dan LPDP. Jadi ini bagian kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di UKI Paulus Makassar ya, Bu Apriana Toding ini ya, di mana produk yang sekarang sedang mau diuji cobakan ada berkaitan dengan MIMO ya, multi input multi output ya, relay system yang berbasis Internet of Things ya, di mana kegiatan ini diharapkan mampu untuk mengatasi gap kesenjangan antara pengakses internet ya untuk daerah-daerah tertinggal. Memang kita lihat, kita tahu bahwa pemerataan akses internet di Indonesia ini belum cukup merata, sehingga kita butuh yang namanya inovasi atau riset-riset yang berkaitan untuk mendukung supaya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penguatan pembelajaran untuk daerah-daerah yang termasuk dalam 3T ini bisa terakomodir atau terfasilitasi. Dan kami berharap tidak hanya ide-ide ini nanti yang bisa didorong oleh teman-teman yang ada di daerah Sulawesi ya, terutama kita ingin juga melahirkan banyak juga ide-ide yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terutama khususnya di wilayah Indonesia Timur yang notabene masih punya banyak keterbatasan ya, baik akses, fasilitas, dan lain-lain. Di tempat kami, sekilas juga saya sampaikan berkaitan dengan penguatan publikasi juga kami sasar memang untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian timur, supaya publikasinya itu sama kualitasnya atau sama kuantitasnya ya, jumlah produktivitasnya seperti yang di Jawa. Jadi kita juga sudah petakan bahwa memang pemerataan ini menjadi faktor penting agar penyebaran ilmu pengetahuan yang merata ke seluruh Indonesia ya, sesuai dengan amanat konstitusi kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Jadi pemerataan itu menjadi salah satu upaya dari kami, dari Kemenristek BRIN ini untuk memberikan hal yang terbaik buat teman-teman yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Dan saya juga berharap nanti dengan implementasi teknologi MIMO ini ya, untuk membantu teman-teman atau para guru-guru atau saudara-saudara kita yang berada di wilayah Indonesia Timur ini bisa terbantukan ya, dan bisa mengakses internet ya, karena internet itu kan merupakan jendela dunia ya, sehingga pemerataan informasi bisa merata. Dan yang paling penting lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, yang perlu diketahui bahwa di tempat kami di Ristek BRIN ini ya, kita juga banyak punya skema-skema terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan riset dan inovasi. Jadi di tahun nanti ya, di tahun ini maksudnya di Kemenristek BRIN sekarang ini, kita akan mendorong penekanan di samping produktivitas hasil riset dan inovasi, juga nanti kita dorong juga yang berkaitan dengan kualitas riset dan inovasi. Karena ini semuanya bagian dari ekosistem pembelajaran jarak jauh, kemudian kualitas sumber daya manusia, dan itu juga merupakan bagian dari ekosistem
riset dan inovasi yang kita dorong supaya akhirnya nanti bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup besar buat kepentingan negara dan bangsa. Jadi itu gambaran sekilas terkait dengan kegiatan yang ada di tempat kami ya. Terus kemudian terkait dengan kegiatan Ideaton yang saat ini sudah berjalan, nanti dalam beberapa minggu ke depan akan dilakukan monitoring evaluasi untuk seluruh kegiatannya ya. Dan juga jangan lupa jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau diskusi terkait dengan pengembangan berkaitan dengan riset dan inovasi, saya ya dan teman-teman di Kemenristek BRIN siap mensupport atau membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang memang berkaitan dengan riset dan inovasi ya. Jadi mulai dari nanti publikasinya, kapasitas sumber daya manusia gitu. Jadi kami konsen di wilayah-wilayah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan riset dan inovasi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan ya berkaitan dengan agenda kita pada siang hari ini. Kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Jadi itu kira-kira Pak Heri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya ya. Saya berharap silaturahminya jangan sampai putus ya. Walaupun di sini banyak guru SD, guru jadi nanti kerjasama juga dengan kampus-kampus yang ada di sekitar Sulawesi Utara ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu disupport ya, atau dibantu ya. Ya seperti hal-hal model seperti ini nih, implementasi teknologi MIMO ini. Jadi kira-kira gitu Pak Heri, punten, terima kasih banyak. Baik. Saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hanif presentasinya. Kita jadi lebih tahu Bapak ya tadi tentang terkait dari Menristek sendiri ada program apa, kemudian ternyata Ideaton ini untuk ide dari masyarakat Indonesia Bapak ya, ide untuk terutama terkait tema kali ini COVID-19 tadi ya. Jadi benar ide itu nanti bisa membantu menyelesaikan solusi. Salah satunya solusi tentang akses ya Pak, akses untuk teknologi dan untuk pembelajaran jarak jauh. Terima kasih banyak Pak Hanif, ini sangat menarik sekali presentasinya. Nah, kita setelah Pak Hanif kita ada presentasi yang kedua, ini kita langsung saja. Presentasi yang kedua ini kita langsung dari ketua timnya nih, ketua tim Ideaton. Ketua tim Ideaton untuk Project MIMO ini yaitu Bu Apriana Toding. Beliau adalah Associate Professor di UKI Paulus Makassar, dosen dan peneliti di UKI Paulus Makassar juga. Beliau akan menyampaikan tentang penggunaan teknologi untuk para guru SDN 9 Tikala di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Nah, sekaligus nanti juga akan memberikan update ya Bu Apri ya terkait progresnya sudah sampai mana, dan karena Bu Apri sendiri ini yang nanti sudah melihat sendiri keadaan di lapangan dan juga sudah dengan berinteraksi dengan para guru nanti akan memaparkan juga perkembangannya. Bu Apri, untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Ibu. Silakan. Ya, Bu Apri. Oke, makasih Pak Heri atas kesempatannya. Ya, Pak Heri, bisa saya skip dulu? Bisa Bu Umi dulu yang presentasi ya, mumpung saya sekalian persiapkan yang tadi PPT-nya ternyata belum terkirim ya, dari tadi saya kirim. Boleh. Kalau begitu sambil mengirimkan PPT, kita masuk dulu ke materi yang ketiga, Ibu ya. Baik. Oke. Baik, karena kita masuk dulu ke presentasi 3. Nah, ini ada Bu Umi Salmah, MSc. Beliau adalah trainer spesialis dari Siameo Regional Center for Kitab in Mathematics. Dalam proyek ini, beliau juga adalah alumni Curtin University. Dalam proyek ini, beliau adalah sebagai education specialist yang mengembangkan modul pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini, Bu Umi akan mempresentasikan tentang pengenalan aplikasi daring untuk pembelajaran. Ibu Umi, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Ibu. Oke, terima kasih Pak Heri. Bisa dengar suara saya? Bisa, jelas sekali, Ibu.
harus menggunakan masker. Jadi mohon maaf. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semua masih dalam patuh dengan semua protokol ya, karena kondisi kita saat ini masih sangat-sangat tidak pasti, jadi kita masih harus berdampingan dengan COVID ya. Jadi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, tetap menjaga kesehatannya semuanya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya share PowerPoint-nya dulu ya. Oke, bisa kelihatan Bapak Ibu? Oke, baik. Jadi untuk topik kali ini saya akan membahas tentang pengenalan aplikasi daring untuk pembelajaran. Jadi pada dasarnya untuk topik kali ini memang belum masuk ke materi kita ya. Jadi saya hanya memberikan semacam brief description aja atau gambaran nanti apa saja yang mungkin akan kita pelajari ke depannya. Mungkin juga belum semuanya karena harapannya nanti ke depannya kita akan bisa belajar lebih banyak lagi ya untuk lebih memaksimalkan nanti pembelajaran kita walaupun ya kita berada di daerah yang mungkin tidak mudah untuk koneksi internet, tapi dengan adanya proyek kami ini bisa membantu nanti untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran yang ada di SD3 lah. Ya, sebelumnya saya mungkin perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Umi Salma. Saya salah satu alumni juga dari Kertin University, jadi saya masuk tim dari Ibu Apriana ini selaku perwakilan dari Kertin juga. Jadi saya ini bekerja di Siamio Kitab in Mathematics, jadi saya salah satu training specialist atau biasanya juga dikenal dengan widyaswara atau pengajar ya biasanya, jadi yang memberikan training ke guru-guru matematika. Saya bidang saya sebenarnya adalah matematika, pendidikan matematika, dan masuk sebagai salah satu tim ya yang ada di proyek ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk tentang nanti pembelajaran daring itu akan berlangsung seperti apa, mungkin kita akan mengingatkan lagi ya, saling mengingatkan lagi ya kondisi yang terjadi saat ini. Memang kita sedang dihadapkan dengan pandemi yang kita sendiri juga tidak tahu akan berakhir kapan ya, dan dampaknya sudah sangat-sangat luar biasa, tidak hanya di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, sampai semua sektor ya, bisa kita bilang hampir semua sektor memang terdampak ya untuk dengan adanya COVID-19 ini gitu. Jadi mau pengusaha besar mau pengusaha kecil semuanya terdampak ya gitu. Jadi inilah kondisi kita saat ini, dan kita tidak tahu akan sampai kapan ya kondisi ini akan terus berlangsung gitu. Nah, untuk di bidang pendidikan sendiri itu dampaknya juga sudah sangat-sangat luar biasa ya gitu di bidang pendidikan, terutama di Indonesia sendiri. Jadi kita bisa tahu bagaimana dampak COVID untuk di sektor pendidikan ini ya. Kita bisa lihat ya di Indonesia sendiri khususnya ya, penutupan sekolah itu sudah dilakukan di banyak tempat, tidak hanya di Indonesia malah ya, bahkan di beberapa negara yang memang terdampak COVID, pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah ya sementara waktu. Ada yang saat ini sudah buka, ada yang saat ini juga masih belum melakukan kegiatan tatap muka di sekolah. Imbasnya adalah akhirnya pembelajaran itu harus dilakukan di rumah gitu. Anak-anak harus melakukan pembelajaran di rumah, melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online ya, itu menjadi salah satu pilihan juga. Dan dampak COVID sendiri ini juga berpengaruh ke akhirnya ke berubahnya kebijakan ya dari sektor pendidikan. Seperti di Indonesia sendiri, update terakhir itu adalah memang adanya kurikulum darurat ya, yang akhirnya mungkin bisa menjadi salah satu solusi supaya anak-anak tetap bisa belajar, tetap maksimal bisa belajar, tetapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya. Jadi tentu perubahan kebijakan itu diperlukan karena kondisi memang berbeda ya dari kondisi normal kita seperti biasanya. Jadi ini dampak yang kita hadapi khususnya di bidang pendidikan.
Nah, pembelajaran jadi pembelajaran yang berlangsung dari rumah atau yang biasa kita kenal dengan learning from home itu ya selama masa pandemi ini ya memang pembelajarannya berlangsung online ya, sebagian ada yang melakukan secara online ya, di mana pembelajaran itu tidak hanya pembelajaran ya, penugasan itu semuanya dilakukan secara online. Ya, pemberian tugas, ya banyak hal lah yang akhirnya berpindah dari kegiatan tatap muka menjadi pembelajaran dan penugasan yang dilakukan secara online. Nah, pembelajaran ya yang tadinya kita banyak laksanakan secara tatap muka akhirnya harus pindah ke platform-platform online ya, seperti Google Classroom, ada yang menggunakan Moodle, menggunakan Schoology, macam-macam yang akhirnya digunakan oleh guru untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Ada yang mungkin sejak awal sebelum COVID pun sudah familiar dengan ini, tetapi ada juga yang akhirnya harus tetap struggling ya untuk mempelajarinya lagi, kemudian baru menggunakannya pada kondisi saat ini gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan yang luar biasa untuk Bapak Ibu guru ya gitu, untuk tetap memastikan bahwa anak-anak tetap bisa belajar dengan maksimal gitu selama masa pandemi ini. Kemudian pemerintah juga tidak tinggal diam ya, seperti yang kita ketahui solusi yang dilakukan oleh pemerintah juga adalah adanya kegiatan rumah belajar, belajar dari rumah ya, program yang dilakukan di televisi di mana setiap harinya ada materi yang disajikan untuk semua jenjang. Ini juga salah satu solusi yang juga ditawarkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak dimanapun bisa tetap belajar gitu. Jadi belajarnya dengan dari program televisi yang ada di TVRI ini. Tetapi memang Bapak Ibu seperti yang kita tahu ya tidak semuanya ya bisa mengakses tadi mengakses semua platform online, kemudian tidak semuanya juga mungkin punya akses untuk bisa menonton program tadi ya, belajar dari rumah tadi itu gitu, karena ternyata ketika kita cek, memang kita juga bisa lihat di berita-berita ya bahwa ternyata memang masih ada guru-guru yang akhirnya harus mengunjungi siswanya gitu, karena ya jarak, kemudian karena sarana dan kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk siswa belajar secara online maupun tadi melihat program-program yang ada di belajar dari rumah tadi itu gitu. Jadi keterbatasan ini yang akhirnya memaksa Bapak Ibu guru untuk harus menempuh ya sampai belasan kilometer, harus pindah dari satu kampung ke kampung lain untuk memberikan materinya kepada siswa gitu. Jadi biasanya ada yang dibuat secara berkelompok, kemudian nanti gurunya akan datang setiap hari untuk memberi tugas, untuk menjelaskan materi gitu. Itu juga salah satu cerita yang saya dapatkan dari salah satu peserta juga gitu, yang harus berkeliling kampung untuk anak-anaknya, memastikan anak-anaknya tetap belajar gitu. Jadi kondisinya seperti itu yang kita hadapi sekarang gitu. Jadi dengan kondisi Indonesia yang memang berbeda ya gitu, kondisi geografis kita yang berbeda, jangkauan fasilitas pun juga berbeda, sehingga ya memang kondisi itu juga akhirnya membuat ya pembelajaran itu juga tidak sama ya antara satu tempat dengan tempat yang lain gitu. Ada yang memiliki banyak fasilitas untuk belajar ya, ada juga yang yang kekurangan fasilitas gitu untuk mendukung kegiatan pembelajarannya. Jadi seperti inilah kondisi yang kita hadapi saat ini. Pun ketika kita melakukan pembelajaran online ya tetap ada tantangannya ya Bapak Ibu, bahwa pembelajaran itu memang yang menjadi tantangan adalah apakah pembelajaran itu tetap bisa kita lakukan secara interaktif dan bermakna. Karena dari pengalaman saya sendiri itu ada tuh yang melakukan pembelajaran secara online, tapi tetap saja sama dengan kegiatan pembelajaran ketika tatap muka. Jadi tidak ada interaksi yang bermakna juga, pembelajarannya juga tidak bermakna gitu. Padahal walaupun pembelajaran online ya mau tidak mau ya tantangan guru adalah bagaimana pembelajaran itu tetap bisa berlangsung secara interaktif dan juga tetap bisa berlangsung bermakna ya untuk siswa gitu. Nah, mungkin sekarang saya masuk ke bagian
nanti yang akan kita lakukan di kegiatan Ideaton ini di SD Tikala ini. Jadi ini saya akan sajikan kerangka pembelajaran yang nanti akan kita gunakan selama kegiatan pembelajaran kita ya, selama proyek ini gitu. Jadi mungkin ini belum semuanya ya, karena kalau masalah teknologi untuk pembelajaran itu sangat luas sebenarnya, sangat banyak sekali yang bisa kita gali, tetapi saya rasa kita bisa memulai dari sesuatu yang sederhana dan mudah untuk kita jangkau dulu, tetapi nanti bisa kita maksimalkan penggunaannya ke depan. Jadi untuk kegiatan awal ini nanti kita akan mengakses dua hal. Yang pertama kita akan mempelajari tentang beberapa aplikasi Google yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah nantinya gitu. Aplikasi Google ini nanti beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu pembuatan akun, dan saya rasa ini juga sudah berlangsung ya dengan Ibu Apri kemarin. Jadi sudah informasi yang saya dapat juga sudah. Nanti kita akan melanjutkan dengan beberapa pemanfaatan aplikasi yang ada di Google yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran maupun nanti mungkin kegiatan administrasi yang bisa dilakukan di sekolah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga akan coba untuk mengeksplor pembelajaran online yang bisa kita gunakan dengan Google Meet. Kemudian itu tadi untuk pembelajaran, nanti kita mengeksplorasi beberapa aplikasi Google ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan mengeksplorasi juga tentang beberapa sumber belajar yang online gitu. Jadi pada dasarnya kan banyak sekali ya sumber-sumber belajar yang bisa nanti Bapak Ibu manfaatkan, karena sekarang sudah punya jaringan internet, sudah punya akses internet. Setidaknya nanti Bapak Ibu yang ada di SD Tikala itu sudah bisa untuk mengakses beberapa sumber belajar yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran Bapak Ibu nanti di sekolah. Bisa nanti mencari melalui Google Scholar, bisa juga nanti kita coba mencari atau melihat beberapa video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Kemudian juga nanti tentang website pembelajaran yang relevan gitu. Jadi karena banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu saja nanti yang bagaimana bisa memanfaatkan itu, bisa mencari ide dari situ dan mengembangkannya sendiri gitu, ataupun menggunakannya secara langsung gitu untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang akan berlangsung di sekolah nanti harapannya nanti bisa lebih bervariasi, lebih banyak lagi sumber-sumber belajarnya, dan itu bisa kita akses secara online gitu. Mungkin untuk tahap awal ini yang nanti akan kita pelajari bersama, dan harapannya ke depannya nanti kita akan bisa mengakses hal-hal yang lain lagi yang terkait dengan penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya presentasikan hari ini. Hanya gambaran kecil saja apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita explore selama proyek ini gitu. Dan semoga nanti ini bisa menjadi menambah sumber-sumber belajar lagi untuk Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti bisa mendukung kegiatan pembelajaran yang ada di SD Tikala. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini akhir dari presentasi saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih banyak Ibu Umi atas presentasinya. Tadi kita dengan presentasi Ibu Umi kita jadi semakin tahu tentang bagaimana kondisi selama COVID dan juga pasca COVID terkait tentang pendidikan. Juga tadi saya mengutip juga Ibu Umi bahwa salah satu tantangannya ya Bu untuk online learning adalah pembelajaran tetap harus intensif dan interaktif dan bermakna ya, tetap harus. Nah, itu mungkin juga menjadi tantangan tersendiri yang sudah dialami dan bagaimana nanti akan dibahas lebih lanjut ya dengan para guru sendiri ya, terkait bagaimana mengatasi, bagaimana tetap interaktif dan tetap nanti juga bisa bermakna nanti dengan menggunakan teknologi MIMO. Nah, sangat menarik sekali Bu Umi. Terima kasih. Nah, untuk presentasi yang ketiga, kita ada selanjutnya adalah akan saya berikan waktu untuk Bapak Arianto Batara, SPMPD, beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran PTP di LPMP Provinsi Sulawesi Utara. Nah, hari ini Pak Arianto Batara akan memberikan presentasi tentang teknologi dalam pembelajaran para guru Indonesia. Nah, ini ada perspektif yang lain dari Pak Arianto nih. Mungkin silakan, waktu dan tempat kami persilahkan nih Pak Arianto. Silakan. Oke, terima kasih Mas Heri. Kedengaran suara saya? Jelas sekali Pak Arianto. Ya, baik. Ya. Silakan. Oke, jadi seperti yang Mas Heri sampaikan, saya melihat dari sisi yang lain, ya.
Jadi pertama-tama saya sampaikan salam kenal buat Pak Hanif, Mbak Umi, terus Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya, Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru di SD Negeri 9 ya, 9 Tikalang. Ya, jadi sedikit perkenalan saya kalau Bapak Ibu kenalnya Bu Apri dari sudah besar ya, saya kenalnya dari kecil. Kami teman SMP. Jadi kami teman SMP satu kelas. Nah, saya diajak untuk memberi kontribusi sedikit ya. Saya juga adalah Astor asli Toraja. Jadi saat ini saya di Sulawesi Utara. Nah, kalau bicara pendidikan saya senang sekali ya. Jadi saat Ibu Apri mengajak saya untuk berbagi sedikit ya untuk kesempatan ini, maka saya sangat bersemangat, sangat tertarik. Ya, saya share screen dulu. Nah, judul presentasi saya di sore hari ini adalah teknologi bagi guru Indonesia, tapi saya akan lebih banyak nanti ke gurunya, ya, karena tadi Pak Hanif, Bu Umi, kemudian terutama juga nanti Ibu Apri akan lebih banyak juga teknologinya. Nah, saya dari sisi gurunya, ya. Jadi saya menarik ke belakang sedikit ya, bahwa apa sebetulnya persoalan terbesar di dunia pendidikan, termasuk di Indonesia. Ya, jadi Charles Silberman mengatakan bahwa pendidikan itu telah mengalami penderitaan. Jadi sebelum COVID sebetulnya pendidikan kita itu telah mengalami penderitaan. Nah, penderitaannya itu bagaimana? Jadi terlalu banyak ya jawaban, namun terlalu sedikit pertanyaan. Nah, ini lebih dikuatkan lagi dengan yang disampaikan oleh Neil dan Charles yang mengatakan bahwa ketidakpedulian terhadap pendidikan itu merupakan hal yang biasa dalam masyarakat yang terbiasa hanya mengajukan pertanyaan bagaimana dan bukan mengapa. Nah, karena itu saya mengajak ini akhirnya bicara filsafat ya, filosofi, metafisika yang harus menjadi dasar di dalam pendidikan. Nah, kalaupun Bapak Ibu ya, termasuk Ibu Apri mengadakan teknologi ini, ada penelitian ini, maka pertanyaan sesungguhnya itu harusnya memang dimulai dari mengapa. Nah, itu sudah antar tadi. Ya, bahwa seharusnya kalau kita melakukan pembelajaran di dalam pendidikan, maka pertanyaan kita itu adalah mengapa. Nah, metafora atau pengandaian misalnya ya, dulu itu misalnya Ibu Umi ini kan ahli matematika gitu kan. Nah, pertanyaannya kan harusnya kadangkala orang tua pintar berhitung, tapi tidak pernah bertanya mengapa harus berhitung. Ya, mengapa harus menguasai ilmu berhitung. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang ada di SD 9, kalau melakukan pembelajaran supaya tidak jadi beban nanti, ya. Apalagi tadi di awal-awal itu kan ada kendala signal misalnya, atau dengan program ini. Nanti apalagi ini? Ya. Jadi yang terus kita tanyakan itu adalah mengapa? Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sesuai dengan yang disampaikan Parker Palmer, ini penulis dari Keberanian Mengajar, menyampaikan bahwa sebetulnya ada 3 persoalan atau permasalahan kerumitan mendasar dalam pendidikan. Nah, ini yang Bapak Ibu guru sudah sangat tahu persis ini,
termasuk Bapak Ibu dosen juga ya, kalau siswa ya mahasiswa, yang pertama itu adalah betapa rumitnya siswa itu diajar. Yang kedua adalah betapa rumitnya materi atau bahan yang diajarkan. Selanjutnya adalah, dan jangan dilupakan yang ini, bahwa ternyata guru pun, pribadi guru pun itu rumit. Ya, ini yang sering ditinggalkan. Ya, contoh kalau misalnya dulu masih tatap muka, ya, untuk menegur siswa, maka kita sampaikan, ya, sebetulnya itu jadi sumber keributan, padahal kita sedang menenangkan siswa. Ya, jadi kita harus jujur bahwa diri kita pun sebagai guru ya rumit. Kadang kita tidak memahami. Nah, kerumitan bahan materi yang diajarkan ini dapat dipermudah dengan teknologi. Jadi hanya bagian ini yang akan dijangkau oleh teknologi, kerumitan bahan materi yang diajarkan. Oleh karena itu, mari kita siapkan wadah ya, bahwa bagian ini untuk kerumitan materi yang diajarkan ini dapat dipermudah. Jadi jangan sampai akhirnya nanti sesuatu yang sudah rumit ini dengan adanya teknologi, maka karena kerumitan diri kita termasuk kerumitan siswa, maka akhirnya tidak mudah, malah lebih rumit. Ya, jadi saya berpikir nanti Bapak Ibu tim ya yang membantu sekolah ini memikirkan ini. Ya. Nah, untuk kerumitan siswa dan guru apa pendekatannya? Nah, saya akan berbagi sedikit bahwa salah satunya adalah ini harus dirubah paradigmanya, cara pandang kita. Nah, saya sedikit mencari juga guru itu sebagai profesi, ya kadangkala ini hanya gurunya fokus kepada tunjangan profesinya. Ya. Tetapi lupa sebagai profesi ini sesuai undang-undang. Jadi saya tidak bicara tanpa dasar ya. Saya melihat bahwa di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, guru itu adalah panggilan jiwa. Nah, ini sangat dalam sebetulnya. Sehingga kalau guru ini adalah panggilan jiwa, maka kerumitan-kerumitan yang tadi harusnya tidak ada, termasuk dalam menggunakan teknologi. Ya, jadi harus lebih bersemangat ya. Meskipun memang ada guru-guru yang akhirnya berjalan ya, tapi karena itu adalah panggilan jiwa, maka akan dijalani dengan sukacita. Nah, hal lain adalah untuk kerumitan siswa, ini yang bikin apa ya, yang bikin bahasa Torajanya apa itu, koro-koro ya, ini siswa ya, yang sudah disampaikan Bu Umi tadi, kalau pembelajarannya misalnya lewat Zoom seperti ini, tapi seperti saja mengajar di dalam kelas, ya tidak ada apa tuh, timbal balik ya, hanya satu arah ya ini. Nah, hal yang lain yang perlu kita perhatikan ini adalah ini bisa juga nanti masukan bagi tim bahwa dalam menciptakan metodenya itu siswa itu banyak keunikannya ya. Termasuk misalnya siswa yang gaya belajarnya, kalau visual, siswa belajarnya visual dan auditori sangat tepat untuk video pembelajaran. Tetapi untuk siswa yang kinestetik ini perlu akomodir ya. Jadi kadangkala siswa yang gaya belajarnya kinestetik, yang suka loncat-loncat itu ya, baru mulai 2 menit sudah selonjoran terus akhirnya tertidur. Nah, gurunya itu marah-marah. Padahal tidak memahami bahwa ada siswa yang unik ya, yang gaya belajarnya itu sangat paham kalau gerak, banyak gerak, kinestetik. Ya. Nah, ini juga perlu diketahui oleh guru bahwa memang Tuhan menciptakan kita itu unik, sangat berbeda. Nah, maka saya
tidak setuju terhadap teori tabula rasa. Ya, bahwa siswa itu diciptakan, anak-anak itu diciptakan seperti kertas kosong. Tidak demikian, ya. Ini bisa kita bahas lebih jauh kalau ini. Tetapi kita harus punya dasar karena ini berkaitan dengan teknologi, sehingga teknologi nanti tidak mubasir, ya, tepat sasaran seperti itu. Nah, ini sedikit informasi, ya, saya ambil di webnya BPS, ya, Badan Pusat Statistik, ya. Jadi ternyata memang untuk tingkat SD itu masih sangat rendah penggunaan teknologinya, internet, ya. Ini data memang 2018, tetapi ini sumber datanya dari kalau tidak salah ini dari Dapodik, karena data pokok pendidikan di Dapodik itu ada apakah sekolah itu sudah menggunakan internet atau tidak. Ya, untuk SD ini Indonesia memang datanya Indonesia, ya. Tetapi saya pikir untuk di daerah Kabupaten Toraja Utara juga, ya. Saya besar sampai SMA di Toraja, ya. Sampai sekarang pun masih mungkin seperti ini, ya. Nah, sudah diberikan solusi oleh tim, ya, dengan tidak perlu secara online nantinya, ya. Tetapi ini bahan informasi saja bahwa memang kondisinya seperti ini. Maka kondisi saat ini adalah pukulan, ya, bagi kita di Indonesia, tetapi kita patut juga berterima kasih karena di dalam kondisi yang terjepit biasanya inovasi itu akhirnya muncul, ya, seperti itu. Nah, ini bagian terakhir karena waktu saya kurang lebih hanya 15 menit, ya. Pendidikan tanpa teknologi akan tertinggal. Jadi mau tidak mau, ya, kita harus membiasakan melibatkan teknologi di dalam pendidikan. Tetapi teknologi tanpa pendidikan tidaklah sempurna. Ya, itu bagian terakhir saya. Kure sumanga, terima kasih, ya. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Arianto. Kure sumanga, Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Tadi kita belajar banyak, ya, dari Pak Arianto juga, ya. Bagaimana tadi Pak Arianto bercerita tentang kerumitan, ya, pendekatan kerumitan siswa dan guru. Ada juga bahwa tetap harus semangat, ya, Pak, dalam menggunakan teknologi ini. Dikenalkan baru, ini nanti SDN 9 Tikala menjadi salah satu SD yang tadi masih banyak SD yang 49% yang ternyata belum ada fasilitas internet. Tadi Pak Arianto mengatakan demikian di presentasinya. Nah, ini nanti SD Tikala menjadi salah satu nanti yang akan menggunakan fasilitas itu. Nanti diharapkan nanti itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Sehingga tadi seperti yang dikutip oleh Pak Arianto bahwa nanti itu bisa membantu nanti pembelajaran guru dan juga siswa untuk mendekang pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Arianto sekali lagi. Nah, ini selanjutnya ini adalah presentasi terakhir dari Ketua Tim Ideaton untuk Project Mimo ini. Nanti juga beliau akan memberikan update, ya, Ibu, ya, akan bercerita, ya, karena Bu Apriana langsung di lapangan, nanti akan bercerita secara langsung nih. Bu Apriana, silahkan, waktu ruang virtual saya serahkan ke Bu Apriana, silahkan. Terima kasih Pak Heri atas kesempatannya. Selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera bagi kita semua, dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kami ingin informasikan pertama bahwa saat ini lampu lagi padam untuk daerah ini dari jam 10 tadi. Namun karena semangat dari kepala sekolah, sehingga kepala sekolah meminta genset yang berada di desa sini untuk mengaktifkan. Jadi kami aktif dengan menggunakan genset saat ini. Terima kasih kepada kepala sekolah yang betul berusaha sehingga kami bisa aktif untuk online saat ini. Yang saya hormati Pak Hadiev dari Kemendristek BRIN. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Arianto Batara dari Manado. Salam sehat, Pak. Sering ketemu ya di WA, tapi saat ini kita ketemu dalam kegiatan yang profesional yang sama.
Bagaimana kabar? Baik, baik. Oke, dan saya menyapa juga tim saya, Pak Heri, sebagai juga Ketua Presiden Cuaci, dan Ibu Umi, yang juga Sekretaris Cuaci juga dari alumni. Kami bertiga ini alumni dari Curtin University, dan kami dalam satu tim. Oke, saya bisa sharing ya, Pak Heri. Dan saya juga menyapa kepada Pak Kepala Sekolah, namun barusan internet Pak Sekolah itu lagi down, ya lagi distabilkan oleh tim juga, dan segera terselesaikan dan bergabung dengan kita di dalam ruang virtual ini. Dan saya juga menyapa kepada semua guru, sama terima kasih juga semua guru ya, karena guru-gurunya aktif dan semangat untuk mengikuti kegiatan dan mensupport akan teknologi yang sedang kita pasang saat ini, dan saat ini kita lagi mengujinya. Dan saya juga berterima kasih kepada tim Ideaton yang di lapangan, ya. Nanti saya akan sharing foto-foto tim Ideaton yang bergabung, yang turun ke lapangan langsung. Oke, saya mungkin bisa sharing slide presentasi saya karena waktu saya cuma 10 sampai 15 menit. Oke. Tapi saya ingin menginformasikan apakah suara saya dapat didengar? Jelas Ibu, jelas sekali. Terima kasih. Ya, saat ini kita masuk dalam tahapan sosialisasi dan pelatihan uji coba implementasi dari teknologi yang kita terapkan di SD Negeri 9. Dan kita bersyukur bahwa tahapan awal sudah terlaksana. Kemarin kami juga sudah melakukan BIMTEK. Namun yang ingin kami informasikan bahwa kita ketahui di daerah yang seperti pada gambar di depan bahwa sinyal internet itu yang ada putihnya itu tidak kurang sinyal internetnya. Artinya bahwa Toraja Utara memang masih kurang sinyal internetnya. Padahal dengan adanya akses teknologi dapat memperkuat pembelajaran. Kenapa? Karena sumber belajarnya menjadi ruang diskusi dan bisa menjadi kemandirian belajar sendiri. Nah, di dalam kegiatan ini seperti yang Pak Heri sudah sampaikan bahwa kami mendapatkan bantuan dari kegiatan Ideaton 2020 dan saat ini bahwa tanggal 8 Mei kemarin diumumkan dan kami mempunyai schedule untuk pelaksanaannya. Dan ada analisis situasi yang kami sudah lakukan, pembuatan modul juga sudah telah kami laksanakan, dan pemasangan teknologi dari tanggal 4 sampai 13 September, dan 14 sampai 19. Jadi hari ini adalah masuk sosialisasi dan pengecekan besok, dan kedepannya masuk ada monitoring dan evaluasi, dan tanggal 12 Desember adalah kami mengumpulkan laporan akhir. Nah, ini schedule kami pada tanggal 4 kami menuju ke Toraja untuk mengimplementasikan akan teknologi itu sendiri, dan di sini adalah tahapan-tahapan yang kami lewati, dan yang ada di dalam angka ini 4 sampai 5 adalah merupakan tanggal yang berada di bulan September. Dan saat ini kita berada pada tanggal 17, yaitu sosialisasi dan pelatihan uji coba akses teknologi dan modul PCC. Dan itu merupakan tahapan ke-8, dan besok adalah final check dari analisis teknologi. Kami ketahui bahwa belum secara maksimal, dan kami akan ke depan akan melihat kendala-kendala yang terjadi, sehingga nanti ke depan kami bisa melihat mana yang akan dioptimalkan. Oke, ini rangkaian atau model dari akses teknologi yang akan kami implementasikan di lapangan, yaitu ada sekolah dan ada rumah-rumah dari guru yang akan dijangkau dari internet atau akses teknologi yang akan kami pasang atau modul dari memory relay system itu sendiri. Dan kalau kita lihat secara peta, nah di sini ada, kita lihat di titik sini adalah merupakan titik sekolah, dan titik yang ada kami berikan titik adalah titik di mana rumah-rumah dari guru, dan target kami adalah titik ini, coveran ini harus di cover oleh semua guru nantinya. Jadi jaringan ini kami berharap itu bisa kami laksanakan, dan hari ini kami mengujinya yang untuk sekolah dulu.
Nah, ini kalau misalnya kami memasang alatnya, maka coverannya nanti itu berada pada 1,1 kilo karena rumah siswa paling jauh yang berada di titik sini. Sedangkan yang titik di sini kita bisa melihat ada 2 titik, yaitu 2 titik guru yang tidak terjangkau dari alat ini nantinya. Namun nanti kita akan memasang suatu alat penguat yang disebut relay untuk melanjutkan ke rumah guru. Nah, ini ada rumah guru 2 coverannya. Dan pada saat kita uji memang sekarang sudah masuk dalam kategori 4,11 untuk download dan kita berharap akan diperkuat lagi nantinya. Itu gambarannya dan ini adalah laporan singkat bahwa ada dalam kegiatan ini kami melibatkan mahasiswa dan alumni dalam bekerja bersama-sama. Karena pengabdian adalah bagaimana kita merangkul mahasiswa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pengabdian dan diharapkan juga bisa merangkul alumni atau alumni bisa bekerja sama dengan dosen atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi nomor 1 di sini adalah mahasiswa, ini ada 4 mahasiswa dan ini adalah alumni yang saat itu kita merancang alat-alatnya yang akan kita implementasikan. Nah, ini adalah gambar di mana kami hari pertama datang di lokasi. Ini tim, ini juga merupakan alumni, dan ini alumni berdua, dan mahasiswa. Jadi yang turun ke lapangan saat ini ada 3 mahasiswa dan 2 alumni. Nah, di sini ini adalah hari di mana yang ketiga ini merupakan hari di mana kami melakukan sosialisasi tentang kegiatan yang akan dilakukan. Pada saat kami tiba kemarin, kami melakukan sosialisasi tahapan. Jadi ada 3 tahapan yang memang saat ini kami lakukan. Pertama itu kita memasang alat-alatnya, tapi mensosialisasikan, menginformasikan, menyampaikan kepada kepala sekolah dan guru. Selanjutnya kita pemasangan dan kita tes konfigurasi dan baru kita masuk dalam kategori pelatihan bagaimana menggunakan akses teknologi itu sendiri dan nanti modul-modul pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Salma. Ya, saat ini di sekolah telah kita pasang suatu wireless. Nah, kami sudah memberikan nama, jadi kalau misalnya berada di sekolah, hotspotnya itu adalah WiFi SD Negeri 9 Tikala. Jadi sebelum masuk ke sana, kita harus mengetik atau memasukkan kode atau kata sandi itu sendiri. Jadi hotspotnya sudah ada sekitar sekolah itu adalah WiFi SD Negeri 9 Tikala. Selanjutnya, pada saat sudah mengetik atau sandi tersebut, maka akan login ke dalam SD Negeri 9 Tikala, Toraja Utara, untuk mengakses internet. Jadi guru saat ini yang kami optimalkan untuk penggunaan internetnya. Jadi untuk siswa kami akan lihat ke depannya, namun yang saat ini kami mau optimalkan untuk guru dulu, jangkauan untuk guru. Karena guru untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri atau SDM dari guru-guru yang berada di SD Negeri 9. Nah, setelah masuk baru bisa masuk ya. Dan ini kemarin kami melakukan bintek bagaimana menggunakan teknologi itu sendiri, bagaimana masuk menggunakan internet dengan hotspot dan yang disediakan yang kami pasang di sekolah. Ini kegiatan kami kemarin yang kami laksanakan itu binteknya. Dan ingin saya sampaikan bahwa saat ini alat telah kami pasang, kami telah melakukan pelatihan cara masuk sehingga dapat internetnya yang dipasang di sekolah dan dapat digunakan. Dan hari ini seperti yang kita lihat bahwa kita dapat menggunakan internetnya walaupun masih sering masuk dan keluar masuk. Mungkin itu yang saya dapat saya sampaikan dan kami berharap bahwa dengan adanya kegiatan ini, uji coba ini bisa stabil ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Heri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Apri atas presentasinya. Dari presentasi ini kita bisa tahu tadi ya, mau dibawa ke arah mana ya Bu proyek ini ya, bahwa nanti ini kita sudah sampai tahap pemasangan, nanti kemudian sudah sosialisasi juga hari ini, sekaligus uji coba Mimo Relay System yang di sekolah, tapi nanti masih ada kegiatan selanjutnya, yaitu akan ada di titik-titik yang berbeda ya Bu Apri ya, betul ya? Dan nanti selanjutnya nanti akan ada juga pelatihan, terutama pelatihan untuk modul pembelajaran dengan Ibu Umi
seperti itu. Dan nanti akan kita terus monitor dan nanti hingga akhir program, yaitu Desember 2020 begitu. Nah, ini kita masih ada waktu, Ibu Umi, Ibu Apri dan Ibu Umi, mungkin kita akan gunakan untuk tanya jawab ya, kalau ada pertanyaan dari para guru ya kepada narasumber kita. Masih ada Pak Hanif, juga ada Pak Arianto. Karena ini kesempatan yang baik sekali, nanti sharing ya, sharing pengalaman. Ini pas sekali ada narasumber yang bisa berbagi nih. Jadi saya beri kesempatan untuk dua penanya dulu, untuk dua penanya dari Bapak Ibu Guru di SDN 9 Tikala. Silahkan jika ada yang ingin menanyakan, mumpung ada narasumber. Silakan, kami persilahkan. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Halo. Ya, halo. Silakan memperkenalkan diri, Ibu, dan silakan untuk pertanyaannya. Bu Rita. Kakaknya Rita. Pak Arianto. Iya. Kakaknya Pak Arianto. Oh, baik. Oh ya, silakan. Kami dari Tikala, SMP 1 Tikala. Mau ikut juga ya? Siap, Ibu Rita. Iya, baik. Ibu Rita, terima kasih atas materinya. Ada pertanyaan, Ibu Rita? Terima kasih atas materinya ya. Oh, kita ikut. sama-sama, Ibu. Ada, kalau boleh juga masuk di SMP 1 Tikala ya. Bisa, Ibu. Ini saya langsung kalau ada ketuanya nih di sini, Ibu. Kalau boleh juga masuk di SMP 1 Tikala ya. Itu lebih baik lagi. Ya. Jangan cuma di SD. Oke, makasih banyak. Salam. Terima kasih, Trimu Rita. Salam sehat juga. Mungkin ada tanggapan nih dari Pak Arianto atau Bu Apri. Silakan. Saya pertama dulu. Silakan Ibu Apri. Silakan. Ya, selamat siang Bu Rita. Ibu Rita ini adalah guru saya waktu SMP. Oh, baik. Benar ya, Bu Rita? Iya. Bu guru cantik, pintar matematika. Salam kenal ya. Jadi kita salam ketemu lagi ya. Walaupun kita ketemu dalam webinar, tapi saya sangat menghargai akan kehadiran Ibu join dalam ruangan virtual ini. Saya sendiri kaget ya karena SMP yang masuk dan ini kegiatan SNSD, tapi luar biasa. Ini karena kayaknya bocoran dari adiknya ya, Arianto. Kita bersyukur Bu, karena memang di SD Tikala ini yang SD Negeri 9 ini berada pada 3T, jadi ada berapa yang menanyakan hal yang sama, bagaimana dengan kami, apa bisa ide ini bisa dipakai di sekolah kami. Saya menyampaikan bahwa ide ini memang kami perkhususkan untuk yang daerah 3T, karena daerah 3T ini memang daerah yang istilahnya banyak bantuan-bantuan yang diberikan tapi tidak digunakan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi itu harapan kami bahwa kami hadir di daerah 3T yang bisa membantu mereka. Jadi kalau SD, SMP 1 saya kira masih di kota Bu ya? Iya Bu, iya. Iya, jadi itu harapan kami. Mungkin kami juga ingin menyampaikan ke Pak Hanif bahwa saat ini Pak banyak bantuan dari pemerintah yang berada di SD Negeri 9 ini, namun tidak dapat digunakan. Sempat saya mengatakan kepada tim audit teknologi itu ada dana afirmasi atau bantuan afirmasi, tapi teknologinya itu datang di bawah dan tidak diajarkan, tidak melakukan pendampingan bagaimana penggunaannya. Kemarin kami melakukan halnya itu karena kami merasa bahwa kami sudah ada di sini, kami melakukan pendampingan, membantu mereka untuk bagaimana menggunakannya. Dan syukurnya bahwa Pak, kami tidak terhalang dengan alat sekarang atau device atau provider alat komputer, karena mereka diberikan tablet. Jadi tablet itu yang kami install Zoom-nya untuk mereka gunakan. Jadi kami bersyukur bahwa ada dana afirmasi, kami juga melakukan BIMTEK kepada mereka kemarin, bagaimana menggunakan dan segala macam. Dan ada lagi hal yang seperti yang pernah saya sampaikan waktu monitoring bahwa memang perlu, selain ada akses teknologi internetnya, itu perlu
akses yang tidak berbayar, Pak. Ya, jadi kami berharap kami bisa melakukan nanti ini untuk jaringan, karena sudah terbangun jaringan. Jadi bagaimana nanti tanpa menggunakan data, tanpa menggunakan internet berbayar, itu bisa mereka, guru, siswa dapat mengakses data-data yang ada di sekolah, atau informasi dapat di-sharing, baik itu guru ke siswa, siswa ke guru, ataupun ke kepala sekolah ke guru. Itu harapan kami ke depan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Apri. Mungkin ada tambahan atau tanggapan dari Pak Arianto dulu mungkin? Silakan. Oke, jadi ya, jadi sekolah kami sebetulnya yang itu ya, yang tadi SMP Negeri 1 sekarang ya namanya ya. Sekolah kami sama Ibu Apri itu. Ya. Jadi saya pikirnya saya bersyukur ya akhirnya banyak mengenal lah ini ya tentang teknologi. Cuman mungkin langkah ke depannya memang karena saya tahu persis kondisi Toraja, baik itu Tanah Toraja maupun Toraja Utara. Ya, jadi meskipun memang kalau SMP Negeri 1 ini masih dekat dengan kota, cuman memang mungkin yang kondisi yang disampaikan Ibu Apri tadi bahwa tentang internet berbayar itu, jadi masih terkendala di situ pastinya. Kemudian ini bisa juga nanti tim mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya, jadi saya pikir ini kan gotong royong ya. Jadi ada ini ya, ada kita gotong royong bersama berkontribusi untuk pembangunan daerah, karena justru memang kehadiran akademisi seperti itu kan supaya terasa di lapangan ya, kita perlu memang pendekatan kepada yang pemilik daerah ini ya. Pasti kalau pemerintah daerahnya visinya adalah untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, maka pasti akan direspon dengan baik. Karena kita tahu bersama, ya seperti yang dikatakan Nelson Mandela ya, senjata yang paling ampuh mengubah dunia itu adalah pendidikan. Bukan hal lain. Bukan kesehatan, bukan hal lain, tetapi pendidikan. Ya, jadi ini bisa mungkin wawasan baru lagi supaya tim bisa memperluas ya jangkauan. Ya, tidak hanya di SDN 9 tapi juga di sekolah-sekolah. Jadi proyek-proyek ini bersama dengan pemerintah daerah. Itu saja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arianto. Mungkin ada tambahan dari Pak Hanif nih Pak, dari Kemenristek langsung nih. Seperti apa? Silakan Pak Hanif. Jadi terkait dengan tadi ya, bahwa kerjasama dengan pemerintah daerah dan lain-lain itu memang skema triple helix ya. Jadi di kami itu memang kita diminta juga untuk membangun kolaborasi baik dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, ya kan, stakeholder lain gitu. Artinya bahwa kegiatan ini atau kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan daerah itu kita tidak bisa lakukan sendiri atau masing-masing gitu. Kita butuh yang namanya tadi gotong royong. Nah, kalau bahasa kerennya namanya triple helix ya. Sekarang udah ada pentahelix, quadruple helix dan lain-lain. Jadi ke depan itu kami berharap memang kegiatan-kegiatan yang model seperti ini ya, pengembangan aplikasi, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain itu didorong, ditingkatkan. Di tempat kami juga banyak tuh skema-skema terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya. Ada pengabdian masyarakat dan lain-lain. Ya mungkin kalau yang perguruan tinggi seringlah mengakses itu. Jadi itu sebenarnya kalau dia tepat sasaran itu clear gitu loh. Artinya itu sangat membantu benar masyarakat yang terdampak misalnya, atau yang membutuhkan, yang atau mungkin yang ada kendalanya bisa bermacam-macam ya. Nah ini yang perlu butuh kecermatan atau istilahnya kecermatan dan melihat sebuah masalah itu harus kita selesaikan dengan cara mungkin tadi inovasi teknologi kah atau kolaborasi yang lain gitu loh. Nah itu yang menurut saya peran perguruan tinggi yang ada di lingkungan daerah tersebut itu bisa sangat
berperan sekali dalam mendorong penguatan tadi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di daerah. Karena kalau kita mengandalkan pemerintah pusat ya tanpa ada informasi dari daerah itu sendiri, kita juga bingung karena Indonesia itu begitu luas ya. Jadi kami ini berharap masukan-masukan yang diberikan ke kami ini kita bisa turunkan dalam sebuah bentuk implementasi ya, model-model seperti penguatan tadi kapasitas, insentif dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Jadi kami sebagai pemerintah sangat konsen dan support lah berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan yang tadi disampaikan. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Hanif, jelas sekali untuk jawabannya. Nah, sekarang kita buka satu pertanyaan lagi nih, karena waktunya terbatas, kita sampai sangat terbatas. Kita satu lagi pertanyaan, silakan. Dari rekan-rekan, Ibu Bapak Guru di SDN 9 Tikala, atau juga yang silakan partisipan yang lain, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan langsung mic-nya langsung dibuka. Mumpung ada. Ya, terima kasih. Ya. Oh ya, Pak Sule, silakan Pak Sule. Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sehubungan yang disampaikan Ibu Apri tadi bahwa di SD 9 Tikala ini mendapat namanya bos afirmasi. Kami dikasih alat, datang dibawa begitu saja. Kami pusing mau diapakan ini alat ini, karena memang di daerah kami ini akses internetnya tidak ada tapi ya memang begitu anunya tidak bagus. Kami berterima kasih kedatangan Ibu Apri ini datang membawa alat ini. Semoga alat yang dibawa ini dapat bermanfaat bagi kami di sini. Dan kami juga sampaikan ke pemerintah bahwa afirmasi ini biasanya ada keberlanjutannya, supaya ke depannya ini ada lanjutan untuk pengadaan alat ini, karena tahun ini kami tidak masuk dalam lanjutan mendapat bos afirmasi ini. Ada beberapa sekolah di Toraja Utara ini berlanjut tentang bos afirmasinya ini. Dan itu harapan kami supaya ini berlanjut, supaya alat-alat yang sudah ada ini boleh menjadi modal bagi guru kami di sini, juga bagi siswa-siswi kami. Mungkin itu saja kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sule ya masukannya. Ya, mungkin ada tanggapan dari Bu Ketua, Bu Apri mungkin terkait hal ini, silakan. Oke, mungkin saya mempertegas saja, tapi meminta bantuan nanti Pak Hanif ya, untuk mempertegas juga ya. Oke, ya, pada saat kami datang di SD Negeri 9 turun langsung melihat sekolah, melihat keadaan sekolah, memang perlu bantuan, banyak hal yang perlu dibantu. Seperti yang awal saya katakan tadi, bahwa ada alat atau komputer, tablet yang diberikan, namun settingan atau cara penggunaan atau pendekatan bagaimana mengoperasikan itu tidak dilakukan. Itu sangat disayangkan sekali ya. Nah, itu sudah berapa bulan diberikan, tapi tidak digunakan karena memang tidak tahu operasikan. Kami bersyukur juga bahwa kami datang di tempat yang memang ada sudah alatnya yang kami gunakan sambil kami ngajarin. Jadi seperti proyektor, kami cara menggunakan proyektor. Jadi kami yang menggunakan pertama. Padahal sebenarnya proyektor sudah lama datang, tapi kami akhirnya menggunakannya. Dan mungkin kalau dikatakan proyektor, kita di kampus itu sudah terbiasa. Dan mungkin saya ingin sampaikan ke Pak Hanif bahwa banyak hal yang harus dibenahi di sini, baik itu seperti perpustakaannya yang masih buku dan namanya di kampung itu rayap cepat Pak ya, sehingga seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kalau bisa apakah ada dana bantuan kalau misalnya jaringan kan sudah ada yang kami pasang saat ini dan akan kami optimalkan nantinya, dan kami akan memasang server di sekolah sehingga nanti siswa dan guru itu
bisa mengakses perpustakaan, bisa mengakses tugas-tugas, bisa mengirim tugas-tugas itu lewat aplikasi Android-nya dengan jaringan yang kami punya. Karena jaringan sudah terbangun. Memang belum optimal saat ini, tapi kami akan mengoptimalkan seperti yang saya paparkan tadi, itu jangkauannya 1,1. Kita juga bersyukur bahwa pemerintah juga membatasi sekarang jangkauan untuk pendidikan, sehingga tadi itu jangkauan siswa dari sekolah ke rumahnya itu paling jauh itu 1,1 kilometer. Dan jaringan kami pun kami aturnya juga demikian, sehingga siswa itu kami akan jangkau semua. Namun jaringan kami pasang itu yang berbayar, dan kita ketahui faktor ekonomi memang harus diperhitungkan untuk di pedalaman atau di desa. Sehingga kalau ke depan kami bisa dibantu untuk jaringan yang tidak berbayar kami bangun dengan mengadakan server dan segala macam, itu sangat optimal digunakan dan itu sangat bagus dan tidak mengeluarkan biaya dalam hal pembelian kota. Namun hanya untuk listrik saja. Selama ada listrik pasti dapat terkirim atau dikirim atau di-download tugas ataupun tugas dikirim dan segala macam. Baik itu membaca buku dan selama bisa digunakan tanpa menggunakan kota lagi, Pak. Jadi apakah itu ada bantuan dalam hal itu lagi selain yang Ideaton ini? Karena kita ketahui bahwa kemarin kami mengajukan Ideaton ini untuk hal pemasangan jaringannya saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Apri. Ya, kita langsung ke Pak Hanif ya. Silakan Pak Hanif. Kalau ada tambahan, tanggapan. Jadi yang terkait dengan kegiatan atau yang tadi Ibu sampaikan itu memungkinkan, Bu, sebenarnya. Jadi makanya direkomendasi nanti hasil monitoring dan evaluasi nanti itu Ibu sampaikan, karena nanti kan kita akan mengintegrasikan dengan sepertinya misalnya kalau yang terkait dengan jaringan internet gratis itu kan ada Kominfo ya, Menkominfo. Nah, jadi itu tadi makanya kami ini sebenarnya harus disupport sama informasi misalnya dari hasil nanti di monitoring evaluasi itu sampaikan aja, Bu, bahwa dengan tim reviewer kaitan-kaitan yang dibutuhkan atau yang sehingga terjadi pengembangan dari ruang lingkup dari satu aplikasi atau satu teknologi yang dipasang ternyata berkembang menjadi kebutuhan, ya kan, kebutuhan untuk aksesnya dan lain-lain. Nah, ini di situ catatkan misalnya kita butuh misalnya ke depan ini jaringan atau informasi, alat dan lain-lain. Nah, itu perlu disampaikan nanti pada saat di monitoring dan dari situlah nanti pijakan kami menginventarisir hal-hal yang berkaitan dengan untuk jaringan berarti dengan Kominfo ya. Kami kan bisa mengkomunikasikan atau mengkoneksikan informasi yang tadi, sehingga program ini sebenarnya banyak ya. Jadi sebenarnya yang jadi masalah ini kita koordinasi terkait kebutuhan. Makanya tadi kalau saya lihat ada contoh di desa Pasule tadi di sekolahan Pasule tadi ada alat yang dikirim tapi nggak bisa memakainya, itu kan artinya karena informasi yang disampaikan ke teman-teman di pemerintah pusat mungkin terbatas, jadi sehingga dia kirim barang aksesnya malah nggak ada, harusnya dipasang dulu aksesnya baru dia kirim barang kan. Nah, itu sering banyak kejadian, makanya banyak bantuan-bantuan sering mangkrak itu karena dia tidak tepat sasaran atau dia tidak melakukan feasibility study dulu gitu loh terhadap kebutuhan sebuah sebuah desa atau sebuah daerah itu yang dibutuhkan apa sih. Nah sebenarnya itu kami berharap perguruan tinggi perannya di situ sebenarnya menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan nasional gitu loh. Nah, perguruan tinggi itu mainnya di wilayah-wilayah situ sebenarnya. Nah, dia di samping dia menciptakan sebuah produk atau hasil riset yang bisa dimanfaatkan, dia juga bisa membangun atau membuka jaringan-jaringan yang lebih luas lagi atau menjadi mediator antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah sebagai istilahnya pelayan publiknya gitu loh. Kira-kira itu sih sebenarnya. Nah, ini yang belum terkondisikan dengan baik gitu loh. Walaupun di beberapa tempat sudah
sudah jalan ya, tapi ada beberapa memang daerah yang belum sampai seperti itu. Sehingga tidak heran kalau ada barang-barang atau bantuan-bantuan pemerintah itu yang mangkrak atau tidak bisa digunakan karena memang informasi yang diberikan minim gitu. Ya itu gambarannya Pak Heri punten. Oh ya, baik Bapak Pak Hanif, terima kasih ya. Tadi ini juga menjawab tadi tentang triple helix Bapak ya, gotong royong ya. Gotong royong nggak cuma Menristek aja, tapi bagaimana juga nanti Kominfo juga ikut masuk ke sini, perguruan tinggi, dinas pendidikan di daerah dan seperti itu. Ini sangat seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah ini waktunya kita sudah habis. Mungkin akan saya simpulkan ya sebelum kita nanti masih ada foto dan doa penutup. Saya simpulkan dulu. Jadi kalau kesimpulan saya nanti saat ini ada beberapa kata kunci nih untuk kegiatan ini. Yang pertama inovasi. Jadi Ideaton ini adalah salah satu bentuk inovasi ya. Inovasi bagaimana tadi tagline-nya sendiri gotong royong membangun bangsa saat COVID-19. Kemudian juga yang kedua adalah tentang tepat sasaran ya. Bagaimana kegiatan Ideaton ini sendiri tepat sasaran seperti yang sudah dilakukan oleh MIMO, bahwa MIMO teknologi yang sedang dilakukan saat ini tepat sasaran yaitu di 3T, di area 3T di Toraja Utara, di mana akses terhadap internet tadi juga Pak sudah jelaskan ada kesulitan di sana. Tepat sasaran. Jadi diharapkan nanti dapat tepat sasaran dan juga dapat digunakan selanjutnya oleh guru dan siswa. Yang ketiga adalah impact. Semoga nanti juga memberikan impact terutama di saat COVID-19 pasca COVID ini nanti dapat digunakan untuk mendukung pelajaran selama itu masih belum bisa berinteraksi secara langsung. Tadi Mbak Omi sudah bilang bahwa tetap harus dipastikan bahwa harus interaktif dan juga bermakna. Nah, itu bagaimana nanti MIMO ini juga mendukung pembelajaran tetap interaktif dan bermakna. Kata kunci yang keempat adalah gotong royong dan berkelanjutan. Diharapkan bahwa proyek MIMO ini, implementasi teknologi MIMO Relay System ini nanti juga menjadi pilot ya, istilahnya pilot. Nanti untuk kita akan evaluasi lagi, monitor, evaluasi bagaimana ini menjadi pembelajaran. Oh ternyata seperti ini hasilnya. Nah, nanti hasil pilot ini nanti akan kita komunikasikan ke Menristek. Semoga nanti juga kita komunikasikan juga tentang bagaimana itu pentingnya koordinasi dengan kementerian terkait, dengan dinas-dinas terkait, bahwa itu kita tidak bisa melakukan sendiri, tapi harus ada koordinasi dari berbagai pihak untuk mendukung terlaksananya pembelajaran jarak jauh seperti itu, dan untuk mendukung agar pembelajaran tetap dapat dilakukan di Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi kepada narasumber, Pak Hanif, Pak Arianto, Bu Apri, Bu Ketua, Pak Sule, Bu Umi, terima kasih, dan para guru SDN 9 Tikala, juga Bu Rita dari SMP 1. Nah, acara selanjutnya kita tutup dulu dengan doa penutup ya. Sebelum kita foto-foto, nanti setelah doa, kita tutup dulu dengan doa penutup. Bu Maria ya, Bu Apri ya, mungkin bisa memimpin kembali untuk doa penutupnya. Saya persilahkan ruang virtual untuk Bu Maria, silahkan. Bu Maria, bisa ya Bu Maria? Bu Maria masih di sini. Bagaimana kalau Pak Heri, bagaimana kalau misalnya tamu kita yang mendoakan? Oh, boleh. Saya, Bu Rita. Bu Rita, boleh. Bu Rita, waktu dan tempat saya persilahkan ke Bu Rita. Silakan Ibu untuk menutup dengan doa penutup untuk acara ini. Bu Rita, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang mempunyai langit, bumi, dan segala isinya. Pada sore hari ini kami bersyukur atas anugerah kasih Tuhan. Sehingga proses virtual ini boleh berlangsung dengan baik. Rencana kami, rencana anak-anak kami, bahkan saudara-saudara kami, untuk ada kegiatan di SD 9 Tikala boleh berlangsung hanya oleh karena tuntunan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemateri, baik dari pusat, baik dari Manado, di Makassar, Tuhan berkati. Berkati semua rencana yang kami lakukan, biarlah boleh jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kesehatan, kekuatan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Bu Rita. Terima kasih banyak Bu Rita. Baik, kami tutup untuk acara hari ini, acara sosialisasi dan pelatihan uji coba implementasi teknologi MIMO Relay System di SDN 9 Tikala. Selanjutnya kita foto bersama dulu, mungkin bisa dibuka untuk kameranya, Ibu-ibu, kamera untuk di tablet atau di komputer atau di laptop, di HP silakan dibuka, kita foto bersama.
Oke, sudah semua. Mari kita buka. Pak Markus sudah. Bu Esther, boleh dibuka kameranya. Bu Rita juga boleh. Oke. Luar biasa, ini adalah tim Ideaton untuk teknologi MIMO. Ya. Saya ambil gambar ya. Saya beri aba-aba 1-3. Baik. 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Oh, sebentar. Saya ini dulu, simpan sebentar. Oke, boleh ganti gaya. 1, 2, oke, saya hitung lagi. 1, 2, oh ya, kita ada yel-yel Ibu atau oh jempol ya? Jempol, boleh. Jempol ya? Oke, jempol, oke. Oke. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih banyak Ibu dan Bapak semua atas partisipasinya hari ini. Terima kasih Pak Hanif. Terima kasih Pak Arianto. Pak Arianto, Bumi, Sule, Pak Hanif. Pak Sule, terima kasih. Bu Maria, Bu Paulina. Kami masih di kampung. Makanya. Terima kasih banyak Pak Markus. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hanif. Terima kasih. Ya, sampai ketemu. Sehat selalu. Sampai ketemu Semangat nanti. Ibu Guru. Bapak Ibu.